saya Juliana Mareti Citra Manulang dengan NIM 4225011001. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas bagaimana membedakan uji hipotesis satu sampel satu arah dan dua arah, serta bagaimana melakukan uji hipotesis tentang rata populasi dan proporsi populasi itu menggunakan RStudio, di mana di sini kita akan menyelesaikan kasus. Nah, jadi uji hipotesis itu adalah salah satu teknik statistik yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Nah, untuk itu kita akan langsung melihat sebuah kasus dan menyelesaikannya dengan RStudio. Untuk uji yang pertama yaitu uji hipotesis satu sampel satu arah dengan kasus analisis rata-rata waktu belajar siswa. Di sebuah sekolah menengah pertama, kepala sekolah ingin mengetahui apakah rata-rata waktu belajar siswa kelas 7 lebih dari 2 jam per hari. Berdasarkan penelitian sebelumnya, rata-rata waktu belajar siswa kelas 7 di sekolah lain adalah 2 jam per hari. Kepala sekolah kemudian mengambil sampel acak sebanyak 30 siswa dan mencatat waktu belajar mereka dalam 1 minggu. Dari data yang dikumpul, kepala sekolah ingin melakukan uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% untuk membuktikan apakah rata-rata waktu belajar siswa di sekolah ini lebih dari 2 jam per hari. Sini langsung saja kita masuk pada RStudio. Setelah kita membuka file baru, di sini yang pertama kita input datanya, di mana ini terdapat waktu belajar dalam jam dari 30 siswa. Lalu yang kedua itu menampilkan ringkasan data tadi. Lalu yang ketiga itu kita masukkan visualisasi data dengan histogram. Lalu yang keempat melakukan uji T, satu sampel satu arah. Yang kelima, menampilkan hasil uji hipotesis. Lalu yang keenam, keputusan berdasarkan p-value. Baiklah, langsung masukkan saja kode-kodenya. Nah, ini yang pertama, data sampel waktu belajar itu dimasukkan dalam vektor waktu belajar. Lalu, untuk yang menampilkan ringkasan data, ini kita masukkan summary waktu belajar. Itu digunakan untuk melihat ringkasan statistik deskriptifnya. Lalu, yang ketiga ini digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data. Nah, lalu yang keempat itu digunakan untuk melakukan uji hipotesis satu sampel satu arah dengan hipotesis bahwa rata-rata waktu belajar lebih dari 2 jam. Lalu yang kelima itu menunjukkan bahwa ini adalah uji satu arah di mana lebih dari 2 jam. Lalu yang keenam itu keputusan dibuat berdasarkan nilai p-value yang diperoleh dari uji T. Langsung saja kita compile. Lalu kita masukkan nama filenya. Uji hipotesis. Sampel. Kita save. Setelah kita save, kita compile lagi. Nah, berikut adalah output dari kasus yang pertama. Jadi, itulah tadi penyelesaian bagaimana menyelesaikan kasus yang pertama menggunakan RStudio.
di mana ini adalah outputnya. Kita lanjut pada kasus yang kedua. Di sini kita akan menyelesaikan kasus yang kedua dengan uji hipotesis satu sampel dua arah dengan kasus analisis rata-rata skor matematika siswa. Seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama ingin mengetahui apakah rata-rata skor ujian matematika siswa kelas 8 berbeda dari 75, yang merupakan rata-rata nasional. Untuk menguji hal ini, guru tersebut mengambil sampel acak sebanyak 25 siswa dan mencatat skor ujian mereka. Guru Guru ingin melakukan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara skor siswa di sekolahnya dengan rata-rata nasional. Langsung saja kita buka RStudio-nya, kita tambahkan file baru. Setelah kita tambahkan file baru, di sini yang pertama kita akan menginput datanya, di mana di sini kita menginput skor ujian matematika siswa dari 25 siswa. Lalu yang kedua, kita menampilkan ringkasan statistik datanya. Lalu yang ketiga, visualisasi data dengan histogram. Yang keempat, melakukan uji T, satu sampel dua arah. Lalu yang kelima, menampilkan hasil uji hipotesis. Lalu yang keenam, keputusan berdasarkan p-value. Di mana dari contoh yang ini hampir sama dengan kasus yang pertama. Kita langsung saja masukkan kodenya. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, ini data skor ujian siswa dimasukkan dalam vektor skor ujian. Lalu yang kedua, ringkasan statistik ditampilkan menggunakan skor ujian. Nah, lalu histogram digunakan untuk melihat distribusi skor. Nah, lalu yang keempat, uji T2 arah itu dilakukan menggunakan t-test dengan parameter di mana yang pertama hipotesis 0 bahwa rata-rata itu adalah 75. Lalu alternatif, karena kita ingin mengetahui apakah rata-rata berbeda dari 75, di mana itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu yang ketiga yaitu level sama dengan 0,95, tingkat kepercayaan 95%. Nah, lalu yang kelima, di sini kita menampilkan hasil uji T termasuk nilai T statistik, p-value, dan interval kepercayaan. Lalu yang keenam, keputusan uji hipotesis itu dibuat berdasarkan p-value, di mana jika p-value kurang dari 0,05, maka itu adalah ditolak H0, yang berarti rata-rata berbeda dari 75 secara signifikan. Lalu yang kedua, jika p-value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka gagal menolak H0, yang berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan rata-rata berbeda dari 75%. Nah, ini langsung kita compile saja. Kita masukkan uji hipotesis satu sampel dua arah. Kita save. Kita klik ini. Nah, berikut adalah
hasil output dari kasus yang kedua. Baik, kita lanjut pada kasus yang ketiga. Di sini kita akan menyelesaikan kasus ketiga dengan uji hipotesis rata-rata satu sampel satu arah dan dua arah. Dengan kasus analisis waktu penyelesaian soal matematika oleh siswa. Baiklah, kita lanjut pada kasus yang ketiga dengan uji hipotesis rata-rata satu sampel satu arah dan dua arah. Dengan kasus analisis waktu penyelesaian soal matematika oleh siswa. Seorang guru matematika ingin mengetahui apakah rata-rata waktu yang dibutuhkan siswa kelas 9 untuk menyelesaikan ujian matematika berbeda dari standar waktu yang telah ditetapkan, yaitu 60 menit. Selain itu, guru juga ingin menguji apakah rata-rata waktu siswa lebih dari 60 menit karena ia menduga bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Untuk menguji hipotesis ini, guru mengambil sampel acak sebanyak 30 siswa dan mencatat waktu yang mereka habiskan untuk menyelesaikan ujian matematika. Guru kemudian menggunakan uji hipotesis rata-rata satu sampel, satu arah, dan dua arah dengan tingkat signifikansi 5% untuk mengetahui hasilnya. Baiklah, di sini langsung kita buka saja studionya. Kita buat script baru. Nah, eh, untuk materi uji yang ketiga ini, di sini kita akan menginput datanya, di mana kita akan menginput waktu penyelesaian ujiannya dalam menit dari 30 siswa. Lalu yang ketiga, kita menampilkan ringkasan statistik datanya. Yang ketiga, visualisasi distribusi data dengan histogram. Yang keempat, kita masukkan uji hipotesis, kita masukkan yang keempat, uji hipotesis dua arah. Lalu yang kelima, keputusan uji dua arah berdasarkan p-value. Lalu yang keenam, uji hipotesis satu arah. Lalu yang ketujuh, keputusan uji satu arah berdasarkan p-value. Langsung saja kita masukkan kodenya. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, kita menginput data waktu penyelesaian ujian dalam vektor waktu ujian. Lalu yang kedua, menampilkan ringkasan deskriptif untuk melihat gambaran data. Lalu yang ketiga, kita membuat histogram untuk melihat distribusi waktu ujian. Lalu yang keempat, kita melakukan uji T2 arah untuk mengetahui apakah rata-rata waktu berbeda dari 60 menit. Lalu yang kelima, di sini kita mengambil keputusan berdasarkan p-value untuk uji dua arah. Lalu yang keenam, di sini melakukan uji T satu arah untuk mengetahui apakah rata-rata waktu lebih dari 60 menit. Lalu yang ketujuh, mengambil keputusan berdasarkan p-value untuk uji satu arah. Langsung kita compile. Kita masukkan nama filenya, uji hipotesis rata-rata satu sampel satu arah dan dua arah.
klik save. Nah, dari kasus yang ketiga tadi, berikut adalah outputnya, dapat kita perhatikan. Di mana dari kasus ketiga ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa eh, uji keputusan uji satu arah ini menolak H0 yang berarti rata-rata waktu lebih dari 60 menit. Kita lanjut pada kasus yang keempat. Baiklah, kita lanjut pada kasus yang keempat. Uji proporsi populasi satu sampel satu arah dan dua arah. Dengan kasus analisis proporsi siswa yang lulus ujian matematika. Seorang kepala sekolah ingin mengetahui apakah proporsi siswa yang lulus ujian matematika di sekolahnya berbeda dari 85%, yang merupakan standar kelulusan nasional. Selain itu, kepala sekolah juga ingin menguji apakah proporsi siswa yang lulus lebih rendah dari 85% karena ada kekhawatiran bahwa metode pembelajaran yang digunakan kurang efektif. Untuk menguji hipotesis ini, kepala sekolah mengambil sampel acak sebanyak 200 siswa dan mendapati bahwa 160 siswa dinyatakan lulus ujian. Kepala sekolah memutuskan untuk menggunakan uji proporsi populasi satu sampel dengan pendekatan dua arah dan satu arah menggunakan tingkat signifikansi 5%. Langsung saja kita selesaikan menggunakan RStudio. Sini langsung saja kita buka, kita buat script baru. Nah, pada RStudio ini nanti, yang pertama kita akan menginput datanya, di mana kita menginput jumlah siswa yang lulus dan total sampelnya. Lalu yang kedua, kita masukkan uji hipotesis dua arah. Yang ketiga, kita masukkan menampilkan hasil uji dua arah. Yang keempat, keputusan berdasarkan p-value untuk uji dua arah. Lalu yang kelima, uji hipotesis satu arah. Yang keenam, menampilkan hasil uji satu arah. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, keputusan berdasarkan p-value untuk uji satu arah. Langsung saja kita masukkan kodenya. Baiklah, setelah kita memasukkan kodenya, untuk penjelasannya, di sini kita menginput data di mana kita memasukkan jumlah siswa yang lulus. Total siswa dalam sampel dan proporsi standar nasional. Lalu, kita melakukan uji proporsi dua arah menggunakan prop test dengan alternatif yang ini untuk melihat apakah proporsi berbeda dari 85%. Lalu kita mengambil keputusan berdasarkan p-value dari uji dua arah. Lalu kita melakukan uji proporsi satu arah menggunakan prop test yang ini. Dengan alternatif sama dengan less untuk melihat apakah proporsi lebih rendah dari 85%. Lalu di sini
Yang terakhir, kita akan mengambil keputusan berdasarkan p-value dari uji satu arah. Langsung kita compile. Kita masukkan nama filenya uji proporsi satu sampel satu arah dan dua arah. Untuk kasus yang keempat, berikut adalah outputnya. Untuk keputusan uji dua arah, mana ini gagal menolak H0, tidak ada bukti yang cukup bahwa proporsi siswa yang lulus berbeda dari 85%. Lalu, keputusan uji satu arah tolak H0 yang berarti proporsi siswa yang lulus lebih rendah secara signifikan dari 85%. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan kita tentang uji hipotesis satu sampel satu arah dan dua arah, serta bagaimana cara melakukan uji hipotesis tentang rata dan proporsi populasi menggunakan RStudio. Diharapkan penjelasan dan contoh kasus yang telah kita bahas itu dapat membantu untuk memahami materi ini dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.